besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Kali ini Nindi melaksanakan event yang dijadwalkan oleh Pak Wahab kepadanya. Dan bersama Kak Zese dan teman-teman Kak Zese melakukan promosi di salah satu mall yang ada di kota Nindi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Saat itu aku mendengar ada notif pesan masuk, tapi karena filmnya lagi seru dan mau masuk ke bagian akhir, jadi aku lebih memilih tidak menghiraukan. Walaupun banyak notif pesan. Setelah filmnya selesai, betapa menyesalnya diriku ini yang lebih memilih menonton film daripada membuka handphone. Karena aku dan Kak Z sama-sama sepakat bahwa ending film itu susah ditebak. Kak Z bahkan memilih langsung tidur setelah selesai nonton film itu. Ketika aku membuka handphone, mataku langsung tertuju ke notif paling atas. Motif tersebut ternyata dari Dendi. Pada pukul 22 tepat beberapa menit yang lalu, dan isi pesannya, "Nindi, aku di depan, bukain gerbang." Melihat pesan itu aku yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk. Mataku melihat ke arah Kak Sese. Aku kembali mengecek apakah Kak Sese sudah tidur. Aku lambaikan tanganku di depan mata Kak Sese yang sedang meram. Untung sudah tidur, gumamku. Aku langkahkan kakiku secara perlahan menuju pintu untuk pergi, menemui Dendi di depan. Nindi, kok lama banget sih?" kata Dendi yang sudah lama menungguku di luar. "Ses, jangan keras suaramu," jawabku. Oh iya, angguknya. "Ila banget, jam segini ngapain? Kamu tahu kan besok?" kataku kepadanya. "Iya tahu bawel, bentar doang kok," jawabnya dengan kesal. Dendi langsung memotong omonganku. Lalu Dendi mengambil sesuatu di motornya dan memberikannya padaku. Ternyata dia memberikanku satu kotak coklat dan bunga. "Ini buat kamu," jawabnya, menyodorkan hadiah. "Ada acara apa ini kok?" tanyaku. "Besok kan kamu pasti sibuk seharian. Makanya aku kasih sekarang aja," jawabnya. "Apa?" dengan raut muka tambah bingung aku menatap Dendi. "Ya ampun, besok Valentinin," katanya. "Oh emang iya, masa sih?" Dan seketika kondisiku jati salteng. "Ya udah, aku cuma mau ngasih itu, kamu langsung tidur buat besok, dah goodbye Nin." Dendi menyalakan motornya lalu langsung bergegas pergi, meninggalkanku di depan pintu gerbang kos. Suara motor Dendi tak terdengar karena semakin jauh, sedangkan suara detak jantungku begitu cepat. Kenapa perasaanku saat ini senang sekali? Tak tahulah. Ngantuk. Keesokan harinya aku bangun lebih awal sekitar jam 4 tak lupa. Aku dan Kak Zese melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Aku sama Kak Nia menyiapkan keperluan nanti. Setelah itu kami mandi, dandan dan rapi semua. Sekitar 6:30 kami langsung menuju ke lokasi event. Aku masih pakai setelan hijab untuk berangkat ke tempat event karena posisinya juga masih pagi. Aku memutuskan buat ganti seragamnya di sana. Saat sampai di parkiran kita langsung masuk mall lewat pintu belakang. Karena mall masih tutup dan akan dibuka nanti jam 8 pagi. Ternyata di lokasi sudah ada teman kerja di konter. Kita langsung mempersiapkan semuanya termasuk ganti seragam yang sudah disediakan. Sekitar 1 jam lagi acara dimulai, Pak Wahab datang ke lokasi. Pak Wahab melakukan briefing terakhir sebelum event dimulai nanti. "Nindi, jangan gugup. Saya yakin kamu pasti bisa kok," ucapnya sembari menyemangatiku. "Iya Pak, saya akan berusaha yang terbaik," jawabku. Setelah semua yang Pak Wahab berikan kepadaku selama ini, mulai dari baju-baju sampai fasilitas seperti perawatan dan lain-lain, tak mungkin aku akan mengecewakan Pak Wahab. Berselang berapa menit mall dibuka.
Satu persatu pengunjung mal mulai berdatangan. Waktu terus berjalan. Rasanya sedikit gugup dan tidak percaya diri. Kira-kira ada yang tahu tidak kalau aslinya aku cowok. Dari kejauhan kelihatan sepasang suami istri yang menggendong anak menuju ke booth kami. Aku menghela nafas pelan dan mempersiapkan diri untuk menyambut pengunjung pertamaku di pameran hari ini. Tanpa aku sadari dengan sendirinya, aku menjelaskan produk di toko. Dengan sangat lancar, tidak salah aku meminta Dendi untuk mengajariku selama ini. Ketika siang, semakin banyak pula pengunjung mal dan semakin banyak juga yang mampir ke booth. Tak tahu cuma sekedar melihat atau tanya doang. Bahkan tak jarang aku digoda. "Bapak-bapak, permisi Kak." Tiba-tiba orang datang. Terdengar suara lelaki dari arah bekalangku. Seketika aku langsung memalingkan wajah menghadap ke sumber suara tersebut. "Silahkan Kak, ada yang bisa saya bantu loh kamu?" Jawabku dengan terkejut. Mukanya familiar dan tak asing di ingatanku, tapi ada satu nama yang terpikir. Baru ingat ternyata dia mantan karyawan sini dan dulu pernah kerja bareng denganku. Bedanya dulu dia resign sementara aku tidak jati dan memilih untuk menjadi Nindi yang seperti sekarang. "Kamu mantan karyawan sini?" Tanyaku memastikan kalau itu dia. "Loh kok kakak tahu?" Tanyanya. Benar dugaanku, dia kan tidak pernah tahu kalau aku adalah Nando yang dulu pernah kerja bareng. "Oh iya, pernah diceritain Kak Sis," aku jawab dengan tertawa agar tidak dicurigainya. "Oh Kak ZC," jawabnya. "Oh iya Kak, ada yang bisa dibantu?" jawabku. Dia hanya sekedar tanya-tanya handphone, keluaran terbaru dan selayaknya pengunjung yang lain aku jelaskan. Lalu aku tawarkan produk-produk yang ada di booth kita. Tadinya aku mau bilang kalau aku Nando yang dulu, tapi setelah kupikir, ngapain juga, terlebih aku malas ribet jelasinnya, pasti jadi panjang. Obrolannya terus nanya-nanya. Ketika masuk jam makan siang, kami secara bergantian istirahat dan makan supaya booth tetap ada yang jaga. Sembari istirahat, Pak Wahab juga memberikan briefing lagi kepada kita semua. Ternyata tak seberat yang aku pikirkan. Sampai saat ini untungnya aku tidak mengalami kendala yang serius. Baru beberapa menit setelah makan siang, seketika perutku terasa sakit. Karena menurutku sakitnya tidak terlalu jati. Aku paksakan, tapi semakin lama semakin terasa kalau perutku memang sedang tidak beres. "Kamu kenapa Nin?" tanya Kak Zese. Memang Kak Zes orang yang paling mengerti aku saat ini. Dari wajahku saja Kak Zes pasti sudah tahu kalau aku sedang ada sesuatu. "Ini Kak, perutku rada sakit," jawabku. Punya mulut tuh ngomong jangan di Nindi. Katanya, "Iya Kak, ya udah sana ke kamar mandi saja." "Tak apa-apa," suruh Kak Zese. "Beneran Kak, tak apa-apa ditinggal?" tanyaku. Daripada keluar di sini, nanti pada kabur semua pelanggan mau tanggung jawab. Udah sana. Jawabnya marah. Iya Kak, galak bener deh. Orang lagi sakit juga." Jawabku sambil bercanda. Akhirnya aku percepat ke toilet mall. Setelah sampai depan toilet, aku sudah otomatis masuk ke toilet. Cewek seperti alam bawah sadarku sekarang memang menyetujui bahwa aku memang cewek. Setelah aku merasa lega dan rasanya sudah enakan dalam perutku, aku berniat untuk balik lagi ke booth event. Sedikit, aku membereskan rambut dan makeup dikit di kaca toilet sebelum keluar. "Nindi kok di sini?" tanya Bu Winfa. "Loh Bu Winda," jawabku terkejut. Pantes saja tadi di booth tak ada. Ternyata di sini tambahnya. "Oh iya Bu, tadi Nindi sakit perut." Tak tahu kenapa jelasku. "Terus sekarang gimana?" "Masih sakit," tanyanya. "Masih sakit sih Bu dikit, tapi sudah mendingan kok," jawabku. "Ini kebetulan Ibu bawa obat
perda sakit perut agar sakitnya hilang, katanya sembari memberikan obat tersebut. Boleh Bu, makasih banget. Ya udah nanti saya minum Bu. Obatnya, kataku kepada Bu Winda. Setelah sampai di booth, aku menyempatkan sebentar untuk meminum obat pemberian Bu Winda. Selepas itu aku kembali melayani pelanggan seperti sedia kala. Gimana Nin, sudah sembuh perutnya? Tanya Kak Zes. Sudah kok Kak, tapi masih sakit sedikit bisa ditahan kok. Jawabku. Yakin tak apa-apa? Tanyanya. Iya tak apa-apa kok Kak. Jawabku. Iya deh, lanjut kalau gitu. Katanya. Aku kembali melanjutkan event sampai sore sembari menahan sedikit rasa sakit yang masih tersisa. Lalu, akhirnya tiba jam 5 sore dan eventnya selesai. Akhirnya selesai juga event yang melelahkan ini. Kak Sese pun menyuruh kami semua untuk beristirahat, terlebih dahulu meninggalkan booth. Baru 2 langkah, aku ingin meninggalkan booth. Pandanganku terasa kabur dan seketika gelap. Badanku juga terasa lemas dan tak bisa aku gerakan, lalu aku pun pingsan. Kepalaku masih terasa berat, pandanganku perlahan mulai jelas dan aku mulai memperhatikan sekelilingku. Ini di mana? Tanyaku. Terdengar suara yang tak asing memanggil namaku. Itu suara yang sering aku dengar, suara Kak Zese. Nindi, kamu sudah sadar? Tanya Kak Zese. Aku kenapa Kak? Kok ada di sini? Tanyaku karena masih bingung. Tadi kamu pingsan waktu event. Tapi kata dokter sekarang sudah. Tak apa-apa. Kamu cuma keracunan makanan tadi dan untungnya tidak parah, jelasnya denganku. Setelah aku sadar aku cuma tiduran di kamar rumah sakit sambil ditemani Kak Zes. Bahkan Kak Zes menyuapiku saat aku harus makan malam. Sebenarnya kondisiku sudah tidak apa-apa, hanya masih lemas dan harus banyak istirahat supaya kondisiku pulih lagi seperti semula. Keesokan harinya aku terbangun dari tidurku. Aku merasa tidurku semalam sangat nyenyak dan sekarang pun aku merasakan badanku sudah mulai sehat lagi. Aku memperhatikan sekitar dan ternyata aku sendiri dan Kak Zese tidak ada. Di meja samping tempat tidur suah tersedia sarapan yang disediakan oleh rumah sakit, namun ada satu bungkus plastik di sampingnya dan tertempel secari kertas. Nindi, aku berangkat kerja dulu. Soalnya mau bangunin kamu tak? Anak, habisnya pulas banget tidurnya, terus ini bubur ayam. Jangan lupa dimakan soalnya, seperti semalam kamu tidak menikmati makanan rumah sakit. Dan kabar baiknya, kamu sudah boleh pulang hari ini. Tenang aja, nanti ada pangeran yang bakal jemput kamu, kok tidak usah khawatir. Oki. Kelakuan Kak Sis baik banget. Memang kakak satu itu beruntung banget aku bisa ketemu orang seperti dia di hidupku. Aku langsung memakan bubur ayam yang dibelikan Kak Zesa. Setelah makanan habis aku bingung mau ngapain karena sendirian. Lalu aku memutuskan untuk keluar jalan-jalan di rumah sakit, hanya sekedar untuk menghirup udara segar. Terdapat taman yang cukup luas di rumah sakit tersebut. Banyak pasien lain juga yang sedang ada di taman situ. Baru sebentar aku menikmati suasana taman, ada seorang suster yang menghampiriku. Pasien atas nama Nindi, tanyanya. Ya suster, kenapa? Jawabku, di kamar sudah ada yang mau menjemput kepulangan Ibu Nindi. Jawab suster itu. Oh ya suster, terima kasih. Jawabku, itu pasti Dendi yang mau menjemputku pulang. Aku langsung berjalan bersama suster tersebut menuju kamarku. Sampai di depan pintu, aku sudah excited menyambut kedatangan Dendi. Hai Dendi, sapaku. Hai Nindi, jawabnya. Loh, Pak Wahab? Jawabku kaget. Gimana, udah siap buat pulang? Tanyanya. Iya Pak, saya siap-siap dulu, baru nanti pulang. Jawabku. Oke, saya tunggu di luar Nindi.
Jawabnya lalu menunggu di luar. Iya Pak, terima kasih. Jawabku. Benar juga, Kak Ziz tidak kasih tahu siapa yang akan jemput tapi. Kenapa aku langsung berpikiran, kalau Dendi yang akan menjemputku, aku langsung bergegas untuk bersiap pulang karena tidak enak ditunggu Pak Wahab. Setelah siap, aku dan Pak Wahab pulang menuju kosku menggunakan mobilnya. Di perjalanan Pak Wahab menanyakan kondisiku dan memberitahukan bahwa event kemarin hasilnya sudah melampaui target. Syukurlah kalau memang begitu. Rasanya Jeti ada gunanya aku menahan sakit perutku. Karena rumah sakitnya tidak terlalu jauh, Jeti tidak butuh waktu lama untuk sampai ke kosku. Akhirnya kami sampai berhenti tepat di depan pintu kosku. Aku bersiap untuk turun dan mau berterima kasih kepada Pak Alvin. Pak, jawabku. Nindi, jawabnya. Iya, kenapa Nin? Tanyanya. Ah tidak Pak, Bapak dulu saja, jawabku. Jati mengenai kontrak kerja kamu yang hampir berakhir, gimana? Tanyanya. Jujur saya belum tahu Pak, tapi besar kemungkinan saya mau resign Pak. Jawabku. Sayang banget loh Far. Padahal kinerja kamu sudah bagus dan mungkin kalau dilanjutkan akan saya naikkan posisimu. Jawabnya sambil menawarkan posisi kepadaku. Iya Pak, tapi saya ingin kembali Jeti. Nandau, jelasku. Jujur Nindi, pertama kali saya melihat kamu anehnya mirip sekali dengan mantan kekasih saya yang sudah tiada. Padahal kamu cowok, memang benar. Kejadian kehilangan waktu itu, tapi keputusan saya untuk memecat semua karyawan cowok hanya alasan saya saja untuk mengusir kamu dari tempat saya. Karena saya waktu itu tidak mau melihat wajah yang mirip dengan mantan kekasih saya. Siapa sangka kamu malah kembali dan bersedia Jeti Nindi. Padahal syarat itu sebetulnya hanya saya buat karena penasaran dan pada akhirnya justru saya yang kalah. Dia seakan lahir kembali di samping saya dalam diri. Kamu Nindi, dan sebelum kamu memutuskan saya ingin bilang saya cinta. Kamu Nindi, dan kalau kamu mau aku ingin menikahimu. Ceritanya dengan panjang, lebar sekaligus menyatakan cintanya denganku. Mendengar semua perkataan Pak Wahab, dari awal hingga yang terakhir hanya membuatku diam dan terpaku. Aku masih berusaha mencerna semua yang dikatakan oleh Pak Wahab. Jadi, apakah ini semua sudah direncanakan oleh Pak Wahab, tapi tidak bisa disalahkan juga karena memang diriku yang juga menyetujuinya waktu itu. Perasaanku sungguh campur aduk di dalam mobil saat itu dan tiba-tiba tanpa sadar air mataku menetes perlahan. Tidak tahu kenapa aku masih bingung. Perasaan apa yang sedang kurasakan ini? Aku langsung meninggalkan Pak Wahab tanpa sepatah kata pun, lalu langsung menuju ke kamar kosku. Aku hanya termenung di kamar selama beberapa jam diam tak melakukan apapun. Rasanya seperti tak bersemangat sama sekali menjalani hari ini. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. "Iya, siapa ya?" tanyaku di balik pintu. Lalu aku membuka pintu dan ternyata dia Dindi. Seketika secara tidak sadar, aku langsung memeluknya bersandar ke tubuhnya. Dan aku kembali menangis, meneteskan air mata. Tapi tangisanku kali ini lebih kencang. "Kipcup, tenang Nindi. Aku tidak bakalan ninggalin kamu kok," jawab Mia. "Dendi," jawabku. "Iya Nindi," tanyanya. "Aku cinta kamu," kataku di momen itu aku menciumnya.